Hidup manusia tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan dosa, baik lewat perkataan maupun tindakan yang menyakiti Allah dan sesama. Namun Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada manusia untuk berbalik kepadanya melalui pertobatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja Katolik semesta memberikan kesempatan lewat masa Prapaskah yang kita kenal juga dengan masa pertobatan, berlaku setahun sekali. Gereja mengajak seluruh umatnya untuk kembali melihat hidup dan perilakunya dalam kaitannya dengan Tuhan dan sesama. Bacaan pertama dan Injil mengingatkan akan hal ini. Siapa yang akan tenang bila mempunyai kesalahan? Siapa senang bila kesalahannya diingat-ingat terus? Mazmur tanggapan pada hari ini mengatakan hal yang sama. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Dalam bacaan pertama, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih, dari kitab Nabi Yeskiel, kita mendengar Nabi Yeskiel berkata, kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala hal menjijikan yang dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukan tidak akan diingat lagi. Ia harus mati karena ia berlaku tidak setia dan karena dosanya yang dilakukannya. Hal ini merupakan kehendak dari Tuhan. Maka dampak dari kecurangan adalah kematian. Persoalannya yang diharapkan adalah melakukan keadilan dan kebenaran, sehingga membuahkan hidup. Dalam konteks ini, pertobatan sejati berarti melakukan keadilan, kebenaran, serta menghasilkan hidup selamanya di hadirat Tuhan. Dalam Injil yang kita dengarkan bersama, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih, Yesus dengan tegas mengoreksi perilaku kehidupan para murid dan pengikutnya. Dengan berkata, jika hidupmu tidak benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Alasan utama perkataan Yesus ini bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat selalu merasa benar, melakukan aturan keagamaan mereka dengan baik. Dan seharusnya antara perkataan dan perbuatan itu sesuai. Akan tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Seringkali jauh dari Tuhan punya maksud. Sehingga jangan heran kalau kita seringkali membaca kitab suci terjadi perdebatan antara Yesus dengan orang-orang Farisi serta ahli-ahli Taurat. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih keras lagi Yesus berkata, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan itu di depan mezbah itu.
dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Dengan kata lain, Tuhan tidak menghendaki persembahan pertama-tama, namun hubungan yang baik di antara manusia terlebih dahulu. Apa gunanya mempersembahkan kepada Tuhan bila hubungan dengan sesama itu retak? Kalau hubungan yang kelihatan saja tidak berjalan dengan baik, bagaimana dengan hubungan yang tidak kelihatan akan berjalan baik? Bukankah itu munafik? Tiap hari rajin berdoa, novena, datang di Goa Maria, tiap kali berdoa. Tetapi relasi dengan sesama itu tidak baik, apalagi saudara kita. Maka apakah itu seimbang atau tidak? Diharapkan antara hidup rohani dan hidup bersama dengan orang lain harus seimbang. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, marilah pada momen ini dan saat masa Prapaskah ini kita membuka diri untuk bertobat dan berdamai dengan Tuhan dan sesama di dalam Yesus Kristus. Masa Prapaskah adalah bagian terpenting bagaimana kita memperbaiki kualitas hidup kita di hadapan Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk menyongsong pesta Paskah yang penuh dengan sukacita dan kegembiraan. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin.